Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Gardia Novel Al-Fatah Mulis. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang persiapan untuk SNMPTN dan SBMPTN. Dan kali ini kita ditemani oleh seorang narasumber hebat dari mahasiswa Universitas Negeri Malang. Halo Kak Ais. Halo Mas Novel. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu ya, agar adik-adik juga tahu siapa Kak Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aisyah Rohma dari Universitas Negeri Malang, jurusan Sastra Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, tahun angkatan 2021. Salam kenal semuanya. Wah, semangatnya masih terasa ya. Gimana kabarnya Kak Ais? Alhamdulillah baik, keluarga juga Baik, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya Kak Ais. Sebelumnya Kak Ais masuk Universitas Negeri Malang itu melalui jalur apa ya kalau boleh tahu? Aku lewat jalur SBMPTN Mas. Baik, SBMPTN ya. Sempat dapat kuota SNMPTN juga? Sempat dapat kemarin. Oh, sempat. Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman gimana sih SNMPTN saat itu dan apa yang Kakak Ais rasakan saat itu? Waktu aku daftar SNMPTN itu aku bolak-balik ke BK Mas ya, karena kan di sana aku harus konsultasi ke guru BK aku dan juga ngurus beberapa berkas seperti rapot, fotokopian rapot aku buat penunjang pendaftaran gitu. Terus pilihan pertama aku itu ambil psikologi di UIN Malang. Terus yang kedua ambil manajemen pendidikan Islam di UIN juga. Nah, kenapa aku ambilnya di UIN? Karena menurut aku peluang aku untuk keterima di UIN itu sangat besar gitu. Mengingat aku di Kota Batu itu ambilnya jurusan agama. Jadi mungkin kalau aku ambilnya di UIN kemungkinan bisa lolos gitulah intinya. Tapi ternyata nggak rezeki ya, nggak apa-apa. Belum rezeki ya, sedih sih pasti ada, tapi di sini aku mendapatkan support dari orang tua dan juga dari teman-teman aku, sehingga aku itu bisa bangkit lagi mempersiapkan SBMPTN gitu. Kira-kira kalau boleh tahu kenapa Kak Ais bisa nggak lolos saat itu? Mungkin bisa dijadikan pelajaran ya buat Kalau adik-adik. kemungkinan aku nggak lulus itu sih karena mungkin ada ya temen aku yang satu kelas. Nah, nilai kita itu emang hampir-hampir mirip gitu. Tapi ternyata waktu di rata-rata nilai dia lebih tinggi. Nah, teman aku ini juga ambil prodi yang sama kayak aku, ambil psikologi UIN. Nah, disinilah kita saingan. Sedangkan nilai dia itu lebih unggul, lebih tinggi. Jadi dia yang masuk gitu. Sedangkan aku belum rezeki, gitu. Tapi nggak apa-apa sih, waktu itu aku udah persiapan buat SBMPTN aja gitu. Baik, bisa kita ambil pelajaran ya dari pengalaman Kak Ais. Dan kita juga harus menyiapkan SBMPTN jauh-jauh hari. Seperti apa yang dilakukan Kak Ais tentunya. Kira-kira gimana sih persiapan Kak Ais dalam menghadapi SBMPTN? Dan manajemen waktunya itu gimana Kak Ais? Persiapan aku waktu SBMPTN itu ikut les bimbel Mas. Ya, waktu itu kan pandemi ya, jadi online lesnya tuh secara online, secara daring begitu ya, lewat grup WhatsApp sama Zoom. Tapi selain itu aku juga download aplikasi yang kayak belajar online, Wiper Video, Pahamif kayak gitu. Terus juga nyari soal-soal di Google, soal-soal SBMPTN tahun 2020, 18 gitu. Terus juga nyari-nyari di YouTube gitu materinya kayak gimana. Kalau manajemen waktu aku waktu itu gini, kan aku juga sekolah ya, masih SMA tingkat akhir, dimana tugas itu banyak banget gitu ya. Nah, dari pagi sampai siang jam 2 itu biasanya aku fokusin buat sekolah aja. Terus sorenya jam 3 sampai jam 10 malam itu aku fokusin buat latihan-latihan soal dan buat
belajar SBMPTN gitu sih manajemen waktu aku. Wah, perjuangan yang tidak mudah ya tentunya. Lantas ada nggak kendala-kendala yang dialami saat persiapan SBMPTN? Dan gimana sih sikap Kak Ais? Kendala sih tentunya ada ya Mas. Namanya juga kita berproses pasti ada yang namanya kendala. Di sini kendala aku itu karena tugas-tugas aku sekolah itu banyak gitu. Jadi menyita waktu buat belajar SBMPTN, dimana tadi aku kan udah mengatur manajemen waktu. Nah karena tugasnya ini banyak dan membutuhkan waktu yang banyak juga, akhirnya molorlah aku latihan buat SBMPTN. Nah di situ kendala aku. Terus juga materi yang disampaikan guru les aku itu kadang itu nggak aku pahami gitu, karena kan soal-soalnya juga itu beda dengan soal yang biasa aku kerjain waktu ujian sekolah gitu. Kendala lagi kalau misalnya ya selain itu karena banyak tuntutan terus banyak tugas itu kadang stres itu datang gitu ya Mas ya, itu juga menjadi salah satu kendala ya, tapi alhamdulillahnya aku bisa ngelewatin semua itu dan berada di titik yang sekarang. Tentunya dulu solusi aku yang aku gunain adalah kalau misalnya banyak banget tugas, jadi aku fokusin satu-satu dulu, aku fokusin selesain tugas sekolah aku biar benar-benar selesai gitu, aku nggak nyoba yang lainnya tapi benar-benar fokus gitu. Terus kalau misalnya aku nggak paham dengan materi yang udah disampaikan guru les aku, ya aku nggak malu buat nanya, nggak segan buat nanya, biar dijelasin lagi. Tapi kalau misalnya aku udah nanya dan masih tetap nggak jelas menurut aku, jadi aku coba nyari referensi di YouTube gitu Mas. Masa-masa kelas 12 itu memang masa-masa yang cukup sulit ya teman-teman. Di sisi lain, kita harus menyiapkan SBMPTN dan SNMPTN. Di sisi lain juga kita harus tetap sekolah. Itu merupakan masa-masa yang cukup sulit. Dan apa sih motivasi Kak Ais kalau boleh tahu? Motivasi aku gini, kalau misalnya aku punya target, ya aku harus ngejar target itu sampai benar dapet gitu Mas. Jadi kalau kita punya pilihan, kita harus bertanggung jawab dengan pilihan itu. Walaupun nanti di jalannya banyak rintangan, ya aku akan tetap menjalani gitu. Motivasi aku itu lebih keinget-inget lagi gitu ya, tanggung jawab dan juga pilihan aku, tujuan aku buat belajar ini apa gitu, lebih keinget-inget gitu. Terus juga ingat juga perjuangan orang tua, dimana orang tua udah ngebesarin aku dari kecil sampai sekarang, ya pasti ingin lah ya ngebahagiain orang tua, ngebanggain orang tua. Nah itu sih yang jadi motivasi aku. Nah, kita harus contoh ya guys. Kita harus menentukan target sejak awal. Dan kita harus berusaha untuk menggapai target tersebut. Dan Kak Ais, ada nggak tips-tips buat ngehadapin SBMPTN? Tips nih buat adik-adik. Boleh. Aku nggak bisa ngasih tips yang banyak ya, karena ini cuma berdasarkan dengan apa yang udah aku alami aja gitu. Pertama, kalau misalnya kita udah mau menuju SNMPTN atau SBMPTN, kita banyak-banyak konsultasi ke guru BK. Kita harus dengerin semua masukan dari guru BK gitu. Terus setelah itu kita tentuin apa jurusan yang paling cocok buat kita, apa ya minat kita di mana gitu. Kalau saran aku sih jangan ambil yang jurusannya itu sama dengan teman sekelas atau sejurusan gitu, karena dia yang akan jadi saingan kita gitu. Terus tips yang ketiga, banyak-banyakin aja deh latihan soal, kerjain tryout gitu. Walaupun berat ya tetap ya kita harus banyak-banyak latihan, karena di sanalah otak kita itu akan diasah untuk mempelajari banyak-banyak materi gitu. Terus yang gak kalah penting nih, tips yang gak kalah penting, doa. Ya jangan lupa doa, karena pasti kita butuh sama Allah gitu, butuh diberi kelancaran, kemudahan gitu. Terus juga jangan sampai kita nyakitin hati orang tua, karena kan ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Nah jadi kita itu harus bisa menyenangkan hati orang tua. Kita sangat butuh banget doa dan restu dari orang tua. Nah, kan udah dikasih
tips-tips buat ngehadapin SBMPTN. Sekarang semuanya bergantung pada usaha kalian. Gimana usaha kalian dalam menggapai target kalian. Ada nggak Kak Ais pesan-pesan buat para pejuang SBMPTN? Pesan nih ya buat adik-adik. Pesan aku, semangat ya adik-adik. Di sini emang kita itu berjuang, jadi harus tetap semangat gitu. Harus cari motivasi yang benar-benar buat kita itu tetap semangat terus gitu. Jatuh itu udah biasa, tapi kalau kita bisa bangkit, nah itu yang luar biasa. Itu aja sih Mas. Baik, terima kasih Kak Ais atas pesan-pesannya. Dan sepertinya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada Kak Ais yang sudah bersedia menghadiri acara kali ini. Dan terima kasih juga kepada penonton, para pejuang SBMPTN. Semangat terus, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.